dibalas mata. Nah, perkembangan zaman berubah. Penegak hukum kerap buta menggunakan restoratif justice. Artinya Apa langkah preventif untuk mencegah hukuman dijatuhkan atas dasar kesalahan dan bagaimana pertanggungjawaban dia di mata hukum. Nah, kesalahannya itu bagaimana? Apakah dia sebagai pelaku utama? Tidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera bagi kita semua. Mari kita pekikan salam kebanggaan kita, salam Muters. Baik, halo kawan-kawan Muters, perkenalkan saya John Duman Sahadamanik. Di sini saya sebagai MC di program kerja yang kita tunggu-tunggu. Apalagi dan apa bukan podcast Onakum, obrolan anak hukum yang ke-17. Baik. Di podcast kali ini kita akan membahas terkait dilema penegakan hukum terhadap anak yang berkonflik dengan hukum. Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Negara menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera. Belum lama ini masyarakat Indonesia digemparkan oleh berita miris, yakni penganiayaan berencana terhadap anak korban yang bernama David Ozora, di mana kejahatan tersebut menyeret Agnes Gracia yang masih berusia 15 tahun sebagai salah satu pelakunya. Ada perubahan status dari AG yang awalnya adalah anak yang berhadapan dengan hukum, berubah atau meningkat statusnya jadi anak berkonflik dengan hukum, atau dengan kata lain berubah menjadi pelaku. Penetapan atau peningkatan status AG ini dilakukan setelah melihat berbagai alat bukti dari hasil digital forensik berupa chat WhatsApp, video penganiayaan, dan kamera CCTV di TKP. Ditambah pula dari keterangan 10 saksi yang saling bersesuaian. Sungguh menyorot perhatian publik, bukan? Bagaimana mungkin seorang anak yang seharusnya mendapatkan perlindungan hukum ternyata harus diadili sebab terlibat sebagai pelaku kejahatan? Anak yang merupakan generasi penerus bangsa malah terlibat dalam kejahatan yang tingkatnya sama dengan orang dewasa. Anak-anak yang melakukan tindak pidana tidak hanya menimbulkan kerugian pada dirinya sendiri, namun juga menimbulkan korban fisik maupun korban materi pada masyarakat. Lalu, bagaimana negara melalui para penegak hukum harus bersikap dalam menghadapi anak-anak yang terlibat konflik dengan hukum ini? Mari kita bahas dalam podcast Onakum bertajuk Dilema Penegakan Hukum Terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum. Tapi kawan-kawan, saya di sini tidak sendiri. Saya ditemani oleh pemateri yang sangat luar biasa, yaitu Ibu Putri Rumenang Siagian. Halo Ibu. Halo. Oke, mungkin bisa kita sapa penontonnya Ibu. Halo kawan-kawan. Halo. Baik, jadi bagaimana Ibu? Sudah siap? Boleh. Pasti sudah siap ya Ibu. Baik. Jadi pada podcast kali ini kita berbicara terkait dilema penegakan hukum terhadap anak yang berkonflik dengan hukum. Jadi dalam sistem peradilan anak terdapat keistimewaan hukum terhadap anak yang berkonflik dengan hukum. Seperti yang saya ceritakan tadi, kasus AG yang masih berumur 15 tahun. Jadi AG ini terlibat melakukan penganiayaan dan didakwakan pasal 355 ayat 1 KUHP, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP dengan ancaman pidana 8 tahun. Namun dikarenakan AG masih di bawah umur, sehingga ancaman pidananya maksimal adalah dipotong setengah, yakni menjadi 4 tahun. Akan tetapi ketika di putusan, hakim memberikan vonis hukuman yang lebih ringan lagi, padahal sudah dipotong setengah, diberikan keringanan lagi. Nah, berbicara tentang vonis tersebut Ibu, menurut Ibu sendiri apa yang sebenarnya menjadi alasan dari keistimewaan anak tersebut terkait hukum pidana yang saya jelaskan sebelumnya Ibu? Oke, baik. Sebelum kita menjelaskan apakah ancaman atau hukuman vonis 3,6 tahunnya AG ini bagus, buruk, baik, benar. Nah, kita jelaskan dulu mengenai sebenarnya filsafat atau filosofi pemidanaan anak ini itu apa. Nah, jadi sebelum kita mau cerita dia dihukum berapa tahun, kita harus jelaskan maksud tujuan dia dihukum itu ngapain. Nah, jadi kita jelaskan bahwasanya dulu
filosofi pemidanaan itu bertujuan untuk efek jerah, untuk balas dendam. Orang yang melakukan kejahatan dibalas dengan perbuatannya. Jadi ada adagio mengatakan bahwasanya mata dibalas mata. Nah, perkembangan zaman berubah. Mahatma Gandhi bilang gini, kalau mata dibalas mata, dunia akan buta. Nah, jadi berubahlah filsafat pemidanaan itu yang awalnya dahulu adalah absolut, berubah jadi bagaimana mengembalikan pelaku ini ke tengah-tengah masyarakat. Nah, bagaimana caranya adalah memberikan keadilan yang seimbang baik pelaku maupun korban. Jadi kalau dahulu hanya mementingkan bahwasanya wah, setiap kejahatan wajib dihukum. Korban mau apa? Tidak jelas. Nah, di dalam sekarang ini dijelaskan. Nah, korban ini sebenarnya mau apa? Bagaimana pelaku? Apakah siap memberikan keinginan si korban? Nah, setelah itu barulah rasa bersalah si pelaku mulai terkikis. Jadi dia sudah tidak ada lagi perasaan bersalah melakukan tindak pidana. Jadi dia mulai diterima oleh kelompok masyarakat. Nah, balik lagi. Apakah AG layak mendapatkan vonis 3,6 tahun? Menurut saya layak. Kenapa? Karena AG merupakan seorang anak. Di dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Anak disebutkan bahwasanya anak itu adalah orang yang berusia 12 tahun atau sebelum 18 tahun. Nah, AG posisinya pada waktu melakukan tindak pidana berusia berapa tahun? 15 tahun. Nah, dia masuk ke dalam kategori anak. Nah, di dalam sistem peradilan anak disebutkan lagi pembagian anak itu. Ada namanya anak yang berhadapan dengan hukum. Anak yang berhadapan dengan hukum itu terbagi lagi menjadi 3. Ada namanya anak yang berkonflik dengan hukum, anak sebagai korban, dan anak sebagai saksi. Nah, pada waktu pemeriksaan AG statusnya sebagai saksi. Kemudian terpenuhi alat-alat bukti, naiklah statusnya menjadi anak yang berkonflik dengan hukum. Nah, pertanyaannya, apakah dia pantas? Ya, pantas dia mendapatkan. Kenapa? Karena penghukuman dijatuhkan atas dasar kesalahan dan bagaimana pertanggungjawaban dia di mata hukum. Nah, kesalahannya itu bagaimana? Apakah dia sebagai pelaku utama? Tidak. Dia adalah orang yang turut serta pasal 55 sehingga dia tidak pantas untuk memikul sendiri bebannya. Karena kapasitasnya sebagai orang yang ikut-ikut, kalau kita bilang anak medannya, makanya dia lebih ringan daripada pelaku utamanya, Mario Dandi. Nah, itu dia. Baik Ibu, lantas bagaimana kalau yang saya tangkap tadi itu ibaratnya penerapan restoratif justice dalam sistem peradilan anak, dan sebenarnya kita tekankan lagi ke tujuannya lagi dilakukan hal tersebut. Menurut Ibu nih, apakah dengan pelaksanaan restoratif justice tadi lebih efektif dibandingkan dengan pelaksanaan keadilan retributif terkait sistem pidana anak ini? Jadi, karena anak ini usianya masih panjang, walaupun kita tahu tidak ada yang tahu kapan kita berakhir. Karena dia berusia atau masih memiliki masa depan yang cerah, sehingga ada namanya keadilan restoratif. Keadilan restoratif itu yang bagaimana? Keadilan yang memperlihatkan atau yang mempertimbangkan korban. Nah, jadi restoratif justice atau yang biasa kita sebut itu bukanlah bagian dari penyelesaian sengketa pidana. Ketika kita menggunakan restoratif bukan berarti itu selesai. Restoratif adalah cara. Restoratif adalah upaya. Nah, jadi ketika kita menggunakan restoratif justice, maka kita mempertimbangkan masa depan si anak walaupun dia melakukan tindak pidana. Nah, tetapi kita tidak boleh buta atau bias terhadap menggunakan restoratif justice. Artinya, wah, ketika anak melakukan tindak pidana maka dikedepankan restoratif justice. Tidak. Itu dilihat dari perbuatannya.
Sejauh mana dia melakukan perbuatan kejahatan itu. Yang kedua, bagaimana sumbangsinya dalam melakukan kejahatan itu. Perannya dilihat. Jadi bukan berarti ketika anak umur 15 tahun kemudian dia melakukan tindak pidana seperti membunuh misalnya, maka kita bilang, wah karena dia umur 15 tahun maka dia menggunakan restoratif justice. Tidak. Restoratif justice tidak mutlak berlaku umum. Nah, bagaimana penegakan restoratif justice ini? Dia tetap dihukum. Restoratif justice adalah tetap dihukum. Tapi bagaimana hukumannya? Nah, hukumannya ini disesuaikan. Jadi hukumannya itu dengan cara tindakan. Misalnya dia diberikan pelatihan kerja. Nah, tapi yang lebih seru sekarang ini adalah penegak hukum kerap buta menggunakan restoratif justice. Artinya apa? Mereka menggunakan restoratif justice itu pukul rata, tak, terhadap semua tindak pidana. Padahal di luar negeri, misalnya di Amerika, itu dilihat dari perbuatannya. Nah, makanya ada namanya kenakalan remaja. Jadi kalau di luar negeri memang anak-anak namanya, tapi kalau dia melakukan tindak pidana tertentu yang memang tidak ada alasan lain, dia tetap dicatutkan atau dihukum sesuai dengan hukuman orang dewasa, walaupun dengan pengawasan. Oke. Baik Bu, jadi restoratif adalah cara, restoratif adalah upaya. Baik, ini mungkin saya tanyakan adalah kualifikasi kepada anak berdasarkan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Jadi seperti yang Ibu jelaskan tadi bahwasanya di dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang telah berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun. Jadi di sini saya ingin bertanya, bagaimana jika suatu perkara anak yang melakukan tindak pidana atau berkonflik dengan hukum dan dalam putusan sidangnya itu diterima pada saat anak misalnya telah berumur 18 tahun lewat 5 hari, begitu Ibu. Nah, apakah itu perkara masih masuk ke dalam ranah pidana anak ataukah dewasa? Itu mungkin yang saya tanyakan. Gini, hukum pidana adalah hukum pasti. Nullum delictum nulla poena sine pravia lege paunalis. Artinya apa? Ketika kau melakukan kejahatan dan kejahatan yang diatur dalam undang-undang, maka itu adalah kejahatan. Ketika sudah memang tertulis di dalam undang-undang, maka itu adalah hukum. Nah, kalau dia lewat 5 hari aja, apakah dia tetap dikatakan oleh anak yang udah lewat usianya? Dia dikatakan sebagai orang dewasa 18 tahun. Walaupun belum kita bilang dewasa secara harfiah, tapi dia tidak lagi masuk ke dalam kategori anak. Sekalipun dia lewat 1 hari aja Bu, enggak. Atau Bu, dia kurang Bu, tetap. Jadi usia anak itu udah jelas pakemnya. 12 tahun atau di bawah 18 tahun. Kenapa 12 tahun? Karena dia pada umur 12 tahun itu belum akil balik. Kalau dalam Islam belum mimpi basah, belum menunjukkan unsur-unsur kedewasaan atau keremajaan. Nah, makanya di dalam undang-undang pidana yang baru dikatakan bahwasanya untuk anak 12 tahun itu tidak bisa dipenjarakan kecuali dalam kasus-kasus tertentu karena tiada hukum tanpa pengecualian. Oke, nah itu dia. Baik, terima kasih Bu. Kemudian berbicara kembali lagi nih kita kepada kasus AG tersebut, bahwasannya setelah dikulik ada terkait upaya diversi. Tapi di kasus AG ini upaya diversi itu berujung gagal. Nah, pertanyaannya bagaimana sih sebenarnya mengapa upaya diversi itu dapat gagal? Lantas seperti apa prosedur diversi yang seharusnya bisa dikatakan berhasil? Nah, diversi dikatakan berhasil ketika tujuan dari restoratif justice itu terpenuhi. Apa tujuan restoratif justice? Adalah memberikan keadilan bagi korban maupun pelaku. Ingat, yang dilihat bukan hanya korban. Jadi kalau misalnya korban yang aku minta ganti kerugian 200 juta. Memang keadilan korban terpenuhi. Apakah pelaku mendapatkan keadilan? Belum tentu. Nah, jadi ketika diversi dikatakan berhasil kalau misalnya korban dan pelaku sepakat. Nah, bagaimana Bu prosesnya? Tentunya sudah diatur
secara institusional oleh aparat penegak hukum, misal di kejaksaan sudah diatur bagaimana penerapan diversi oleh jaksa, bagaimana penerapan diversi oleh polisi misalnya. Nah, tetapi yang saya tekankan adalah ingat, diversi ini bukan sebagai alasan, bukan sebagai akhir dari penyelesaian. Wah, karena dia anak ini pakai diversi, tidak, kita tidak boleh buta menerapkan diversi. Segala sesuatu yang berhubungan dengan anak pakai diversi. Anak yang bagaimana yang bisa dikenai diversi? Nah, bagaimana cara jadi gini, inti dari diversi ini adalah pengawasan. Jadi mau sekalipun mau bagaimanapun dia menggunakan konsep diversi, kalau nggak ada pengawasannya, tetap aja si anak itu tidak murni lagi. Karena diversi ini adalah mengembalikan anak yang semula dicap nakal, jahat, bandal, rebel, menjadi orang tua baik. Dia menjadi santun, menjadi orang yang dapat berguna untuk di masa akan datang. Jadi penerapan diversi yang berhasil adalah bagaimana ketika anak setelah selesai mendapatkan upaya diversi, dia dapat kembali ke masyarakat, dan masyarakat dengan tangan terbuka merangkulnya. Begitu. Oke, sangat membukakan cakrawala pikiran saya, Ibu. Mungkin kita lanjut. Jadi ini, Bu, di luar sana banyak opini-opini yang beredar terkait mengatakan bahwasanya tidak selamanya sistem pemidanaan itu bagus, serta ada cara lain dalam pemidanaan yang tidak harus melibatkan hukum pidana sebagai ultimum remedium. Jadi saya mau bertanya terkait perspektif dari Ibu dari opini-opini yang beredar di luar sana. Nah, ini konsep pidana sebagai ultimum remedium adalah menggunakan pidana sebagai senjata akhir. Jadi ketika ada sengketa, maka pidana ini adalah opsi terakhir. Kalau bisa kita selesaikan dengan cara musyawarah, kita selesaikan dengan cara musyawarah. Nah, tetapi tidak selamanya. Maka dari itu saya bilang, kita tidak boleh menerapkan segala sesuatu ini dengan cara menyeluruh. Kita harus memilih. Yang namanya hukum pasti ada pengecualian. Begitu juga ajas ultimum remedium. Nah, terhadap tindak-tindak pidana tertentu memang harus dikedepankan hukum pidana. Jadi penggunaan ajas ultimum remedium ini harus dilihat dulu kapasitasnya dalam perbuatan pidana yang bagaimana. Apakah dia termasuk perbuatan atau tindak pidana yang dikatakan extraordinary crime, atau dikatakan sebagai tindak pidana biasa, atau dikatakan sebagai tindak pidana ringan. Nah, jadi harus dilihat. Dan dilihat juga bagaimana pertanggungjawaban si pelaku. Jadi gini, ketika kita menjatuhkan pidana kepada seseorang, yang dilihat itu ada dua. Yang pertama itu adalah dilihat bagaimana cara dia melakukan tindak pidana. Bagaimana cara dia melakukan tindak pidana ini dilihat dari kesengajaan atau kelalaian. Bagaimana dia, ada nggak perbuatan melawan hukumnya. Dilihat di situ yang pertama. Yang kedua, dilihat dari bagaimana cara dia diletakkan pertanggungjawabannya. Artinya apakah seseorang tersebut termasuk menjadi orang yang dalam kategori sebagai alasan peniadaan pidana. Jadi walaupun dia melakukan tindak pidana, tetapi dia termasuk kategori orang yang dikecualikan dalam penjatuhan pidana, tidak dapat dipidana seseorang. Jadi harus jelas apakah perbuatannya dan apakah legal standing orang tersebut. Begitu. Baik, Ibu. Kemudian ini saya kembali menanyakan terkait perspektif Ibu terkait langkah preventif atau upaya pencegahan. Kita mengetahui bahwasanya tindak pidana yang dilakukan oleh anak bukanlah hal yang baru, seperti kasus yang kita bahas juga sebelumnya, kasus AG ini yang sangat menyita perhatian publik, Ibu. Jadi menurut Ibu sendiri nih, sebenarnya apa langkah preventif
untuk mencegah terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh anak ini sendiri? Begini Bang, kalau adalah rumusnya, langkah preventifnya mencegah tindak pidana, tidak perlu ada lagi institusi kepolisian, kejaksaan. Tidak perlu ada lagi hukum pidana ini. Tetapi yang namanya setan itu memang diciptakan untuk berbuat kejahatan. Atau jangan-jangan setan pun jijik lihat orang yang melakukan kejahatan. Memang dia lebih dari setan gitu kan. Nah, jadi bagaimana Bu langkah preventifnya? Nah, itu kembali lagi ke orangnya, kembali lagi ke lingkungannya. Jadi ada istilah kata, kalau mau berkawan pilihlah orang yang berjualan minyak wangi. Jadi lingkungan itu mempengaruhi. Jadi kalau kamu berkawan sama orang yang tukang sampah misalnya, kamu akan bawa sampah. Kalau kamu berkawan sama orang yang tukang jual minyak wangi, kamu akan ketularan wanginya. Jadi bagaimana langkah preventifnya? Pertama, kita harus pintar memilih lingkungan. Lingkungan mempengaruhi. Kenapa? Maka dari itu orang-orang kaya menyekolahkan anaknya ke sekolah-sekolah yang lumayan budgetnya itu bukan untuk mendapatkan pendidikan yang layak, bukan untuk membeli pergaulan. Karena walaupun memang stigma, biar supaya dia mendapatkan lingkungan yang berkelas misalnya, tapi kan itu stigma, tapi itu pilihan. Nah, memilih lingkungan. Yang kedua, balik lagi, bagaimana keluarga menjadikan diri anak itu. Nah, jadi anak ini kan cerminan dari orang tua. Bagaimana orang tua memperlakukan dia akan memperlakukannya begitu. Nah, walaupun kita tidak bisa bilang ini secara umum. Kenapa? Karena banyak juga Bu, bapaknya bagus, mamanya bagus, memang anaknya bandel. Nah, itu balik lagi mungkin ada faktor-faktor tertentu. Tapi kita usahakan bahwasanya perhatian atau kasih sayang orang tua itu membentuk pribadi anak itu sendiri. Oke, jadi sebelum kita akhiri nih Bu, mungkin saya lebih bertanya terkait pandangan Ibu dari yang kita jelaskan tadi. Sebenarnya dari kasus yang ada juga, apakah penerapan sistem yang Ibu jelaskan tadi atau yang berlaku sekarang ini sudah tepat diberlakukan kepada anak itu? Kalau saya memandang bahwasanya sudah sangat tepat. Tetapi hukuman itu tidak dikatakan tepat kalau tidak diawasi, kalau tidak ada sinergi. Jadi semua ini aparat penegak hukum wajib satu perahu mengatakan bahwasanya restoratif justice ini adalah sebagai solusi. Tapi restoratif justice yang bagaimana harus diukur, harus dibuat standarnya. Jadi jangan mabuk menggunakan restoratif justice. Artinya mabuk apa? Nggak tahu apa segala macam, mabuk restoratif justice. Sikit-sikit hal-hal yang menyelesaikan restoratif justice. Enggak. Jadi aparat penegak hukum wajib koordinasi. Restoratif justice bagaimana yang kita terapkan? Nah, yang kedua, bagaimana pengawasan terhadap hasil dari ini, diversi tersebut. Jadi tetap harus diawasi secara berkala. Nah, itulah gunanya ada batas kan. Dia yang mengkontrol. Wah, anak melihat perkembangan si anak daripada waktu dia dimasukkan sampai dia keluar, apa kelebihan apa yang ada pada diri si anak. Nah, apa sih sebenarnya nilai jual, bukan nilai jual kalau kita bilang ya, motivasi, menumbuhkan motivasi si anak agar supaya si anak ini kembali bergairah untuk menggapai cita-citanya, begitu. Oke, baik Ibu. Jadi itu saja mungkin yang John tanyakan Ibu terkait podcast kita yang bertajuk Dilema Penegakan Hukum terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum. Jadi memang banyak hal yang belum saya tahu, jadi tahu terkait podcast ini. Kemudian kawan-kawan juga yang menonton video ini, kita harus ibaratnya tidak terkait hukum yang diterapkan atau hukum yang berlaku sekarang itu
tidak mabuk-mabukan kita terapkan, atau tidak mabuk-mabukan seperti instansi penegak hukum. Jangan jadikan restoratif justice itu karena lagi berlaku ya udah mabuk-mabukan langsung asal-asalan dipakaikan, diberlakukan kepada semuanya. Karena seperti yang dikatakan pemateri kita yang sangat luar biasa tadi, restoratif justice adalah cara, restoratif justice adalah upaya. Dan diversi bukan jadi alasan, diversi bukan sebagai akhir, namun diversi ini adalah pengawasan. Baik, terima kasih Ibu. Mungkin itu saja podcast kita kali ini. Terima kasih kami ucapkan dari KPS. Mungkin kita bisa kerjasama lagi nih Bu ke depannya. Terima kasih juga kawan-kawan. Jangan lupa nanti ketika ini diupload, kawan-kawan untuk bilang makasih nih kepada pemateri, karena dari saya sendiri saja masih banyak ilmu yang saya dapatkan dari podcast kali ini. Demikian kawan-kawan, menyuci pakaian di rumah ASI cukup sekian dan terima kasih. Bye bye. Salam Muters. Salam Muters.